Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini selamat sore para subscriber Pak Eko dan dulur-dulur. Alhamdulillah ini saya bersama Pak Ustadz Sopero Sadat ingin memberitahu soal pengertian Ramadan ya. Ini kan masih di suasana Ramadan. Oke. Assalamualaikum Pak Sadat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Sadat? Alhamdulillah sehat selalu, masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah SWT. Sampai hari ini masih diberikan kepercayaan bisa melaksanakan ibadah puasa. Mungkin saya mau tanya Pak Sadat soal puasa ya. Iya. Arti puasa itu seperti apa Pak Sadat? Oh iya, puasa ya. Iya. Jadi puasa itu secara bahasa adalah al-imsak, menyegah atau menghindari sesuatu. Kalau menurut secara ilmu fikih, puasa adalah al-imsak anil muftirah, menahan sesuatu yang membatalkan, min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi. Jadi menahan sesuatu yang membatalkan dimulai dari fajar shadiq sebelum sholat subuh. Biasanya kita ditandai dengan al-imsak. Nah, itu merupakan tanda-tanda. Jadi kalau ada kata al-imsak itu masih diperbolehkan makan, tapi jangan terlalu banyak. Kalau al-imsak malah makan terus, ini malah dikhawatirkan nanti puasanya batal. Jadi al-imsak itu merupakan tanda mau dimulainya masuk subuh, kemudian menahan dari sesuatu yang membatalkan sampai terbenamnya matahari. Itu. Terus untuk syarat-syarat orang yang melakukan kewajiban puasa dan yang membatalkan itu apa? Ya, syarat wajib yang pertama adalah tetap dia harus beragama Islam. Jadi semisal ada non muslim dia tidak makan mulai dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, ya ini tidak bisa dikatakan puasa karena syarat mutlak adalah Islam. Dia harus beragama Islam, kemudian berakal. Jadi orang gila ya, atau orang yang tidak memiliki akal seperti orang yang mabuk itu tidak terkena kewajiban puasa. Terus kalau orang sakit Pak? Ya, orang sakit itu tinggal melihat sakitnya. Nah gitu. Kalau sakit paru ya tetap wajib puasa. Ya, cuma sakit batuk, pilek itu tidak menjadi salah satu udzur yang menyebabkan seseorang itu tidak berpuasa. Jadi ada beberapa kriteria orang sakit itu boleh tidak berpuasa, yaitu kalau memang apabila dia berpuasa malah kesehatannya menurun, itu boleh tidak berpuasa. Begitu. Ya. Yang membatalkan itu seperti yang membatalkan yang sangat malam sekali adalah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ini secara kita membahas masalah secara syariat dulu ya, secara fikih. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, kemudian tidak boleh bersetubuh. Tidak boleh bersetubuh walaupun dengan istri yang sah. Yang istri yang sah saja nggak boleh, apalagi yang tidak. Menggarisbawahi lagi tentang definisi dari puasa. Puasa secara bahasa al-imsak, itu menahan diri. Kemudian secara syariat di sini dalam kitab takrib dijelaskan imsak wa anfiratin bayyinatin biniyatin makhsusatin jami'u nahari qabli shaumi muslimin aqilin tuhrin min hidin wa nifasin. Puasa adalah menahan dari segala yang membatalkan, kemudian jangan lupa harus niat. Jadi kalau dia hanya menahan lapar, menahan dahaga, tetapi tidak ada niat, maka itu pun tidak menjadi sebuah ibadah puasa. Ya, kemudian menahan itu di sepanjang siang hari sampai sore, kemudian juga harus suci dari haid dan nifas. Itu ya, dari suci. Jadi perempuan yang baru haid, nifas atau wiladah di sini malah diharamkan untuk berpuasa. Untuk syarat-syaratnya, ya untuk fardu puasa ada 4. Yang pertamanya niat, yang kedua al-imsak menahan diri, anil akli menahan diri dari makan, wasyurbi menahan diri dari minum, kemudian wal jima tadi ya jima berhubungan beda. Kemudian wa ta'amudul qai menyengaja untuk menyengaja supaya dia mengeluarkan benda dari perutnya alias muntah-muntah. Batal kalau sengaja. Mabuk dengan sengaja itu membatalkan. Tapi berbeda kasusnya semisal ada orang naik bis, dia sudah tahu pasti kalau naik bis pasti akan muntah.
Muta yang seperti itu yang diperbolehkan, tidak membatalkan puasa. Contoh, Mas Konan, masih jomblo ya? Iya Mas. Iya. Nanti kalau semisal punya istri, nanti kalau istrinya baru ngidam itu kan biasanya bawaannya mual. Iya, mual itu nggak membatalkan puasa. Tapi kalau ada sengaja memasukkan tangannya, ya supaya puasanya batal. Nah ini logok menggunakan jari jemari dimasukkan ke mulut, kemudian dia mengeluarkan yang ada di dalam perut. Ini bisa membatalkan puasa. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Kemudian waladhi yuftiru bi aswain, sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama, mawa solaan danil jauh, menyengaja memasukkan ke dalam lubang yang ada di anggota badan. Kedua mata, kemudian dua hidung, kemudian mulut, dua telinga, kemudian jalan depan, jalan belakang. Begitu ya? Ya, gini Pak Setiap, ini ibu saya ya, itu kan sering tanya, dia kan ya di rumah tangga kan kerjaannya masak ya. Ya itu icip itu gimana membatalkan dia? Oh iya. Tadi kan menahan dari membatalkan dari makan dan minum. Ya di sini ada poin yang perlu dipahami oleh para pemirsa, para penontonnya Pak Iko Demak. Kalau hanya icip-icip itu nggak apa-apa, yang penting jangan sampai melewati tenggorokan. Ya, jadi orang makan bakwan di siang hari boleh nggak apa-apa, yang penting tidak boleh melewati tenggorokan, karena makan itu bisa dirasa apabila sudah melewati tenggorokan. Kalau nyicipnya satu mangkok ya enggak apa-apa. Itu namanya itu namanya bukan icip-icip. Itu makan namanya. Kalau itu sedikit dikeluarin gitu. Jangan sampai melewati tenggorokan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya merokok? Kan gitu. Merokok bukan berupa makanan tapi asap. Lah berhubung karena orang merokok itu kan seperti ini. Kemudian dihisap, kemudian ditelan, dikeluarkan lewat hidung gitu kan. Kadang kan ada yang aneh-aneh kan. Kadang ada juga orang merokok asapnya nggak keluar. Ada orang merokok setelah itu dikeluarkan nggak keluar, masuk ke perut. Tapi orang nggak jatuh. Itu batal. Jadi kenapa kok orang merokok membatalkan? Karena asap itu melewati tenggorokan. Kemudian ada materi yang masuk. Ya berbeda lagi dengan apabila kita menghirup, yang menghirup ada asap, kita menghirup nggak sengaja, itu termasuk sesuatu yang dimaafkan. Orang berkumur juga, semisal ada pertanyaan, Pak, bagaimana salah satu sunnahnya wudhu itu kan berkumur. Ya, kalau berpuasa lebih baik dihindari. Kalau berpuasa, jadi kesunahan itu mendapatkan pahala yang banyak apabila di luar puasa. Kalau ketika berpuasa hindari berkumur, walaupun itu baunya nggak enak. Iya, atyabu rifu atyab famil soim atyab min minal miski. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu kan menggoi Kanjeng Nabi kan lebih harum daripada minyak kasturi. Kalau sekarang ya lebih wangi daripada minyak Casablanca, kemudian dari minyak wangi yang dipakai DSB dan lain sebagainya. Yang penting gini, kalau berkumurnya 2 kali, jangan keluarnya sekali. Jadi kan kalau kumur 2 kali keluar 1 kali, berarti yang sekali kan ditelan. Nah itu minum namanya. Kemudian saya lanjutkan sedikit lagi. Kemudian wal hikmah fi ahadits sabila ini memasukkan tadi ya dari jalan depan atau belakang, wal kayu amdan mutah dengan sengaja, wal watu amdan berhubungan badan dengan sengaja, fil farji wal inzal an mubasyrah. Inzal itu seperti ini. Contoh, ada laki-laki yang punya hasrat tinggi, seksualnya sangat tinggi sekali. Kemudian tidak sengaja dia bersentuhan dengan lawan jenis. Ceweknya sangat cantik sekali. Sangat cantik. Ya contoh ketemu sama Amanda Monaco, nggak sengaja kulitnya kegeser sedikit. Langsung syahwatnya naik, kemudian mengeluarkan sperma. Ini batal. Berbeda dengan orang yang mimpi basah. Kalau mimpi basah nggak sengaja, ya dia tidur,
kemudian apa namanya nggak sengaja miminya ketemu sama idolanya, itu langsung keluar air spermanya, itu nggak membatalkan. Terus gini Pak, pertanyaannya, kalau suami istri saat puasa itu berhubungan badan di malam ini gimana? Ya sangat dianjurkan. Oh, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, itu ibadah. Ya pengganti waktu siang hari. Ya, yang nggak boleh siang hari, kalau malam boleh. Kalau niatnya ibadah malah dapat nilai pahala yang banyak. Nah, jadi gini, semisal ada orang yang ngotak-ngatik masalah hukum, Pak, kalau berhubungan badan kan harus membayar kafar. Bayar kafar itu nanti ada sesuatu yang harus dibayarkan setelah selesai berhubungan badan, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia mengganti dengan memberi makan orang fakir miskin sejumlah 60 atau memberi pakaian. Nah, ini ada orang ngakali, sebelum berhubungan badan dia makan dulu. Berarti kan dia batalnya bukan karena berhubungan badan, tapi batalnya karena makan. Setelah makan dia berhubungan badan. Ini tidak terkena kafarot membayar puasa 2 bulan. Kalau suami istri langsung ya masuk langsung bertanding ya, berarti kan batalnya puasa karena berhubungan badan, ini wajib membayar kafar. Kira-kira seperti itu, sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian orang gila jadi sehat tiba-tiba gila, ini juga membatalkan. Kemudian orang murtad, ya pagi Islam, siang murtad, otomatis puasanya langsung batal. Murtad paham ya, keluar dari agama Islam. Terus kalau orang untuk contohnya mudik ya, itu gimana? Kan dia nggak tahan apa minum. Iya benar. Kalau orang mudik itu salah satu orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Jadi ada beberapa kriteria yang diperbolehkan tidak puasa. Salah satunya sakit. Ya, sakit tadi ya, sakit yang memang dia benar-benar nggak kuat. Kalau hanya sakit panas biasa, batuk, pilek, ya ini tetap wajib. Kemudian orang hamil menyusui, ini juga boleh. Kemudian yang ketiga, orang tua yang sangat tua, usianya sudah sangat tua sekali, dia nggak kuat berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah orang musafir, orang yang dalam keadaan bepergian. Berarti contoh pemudik itu diberikan bahasa agamanya rukhsah. Rukhsah itu dispensasi, diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa, tetapi tetap wajib mengqadha. Jadi para pemudik ya silakan nggak berpuasa, tapi kalau memang benar-benar nggak kuat, tapi semisal kok masih kuat, tinggal mudiknya di mana? Semisal Pak Eko kan orang Guntur, ya nanti semisal calon istrinya orang Meranggen, yuk kita mudik ke Meranggen terus gak puasa itu gak boleh. Iya, jalannya harus melebihi masa matul kosor kurang lebih sekitar 83 km. Ya, ini kan mungkin teman-teman sudah tahu soal pengertian puasa ya. Ini saya ingin bertanya soal zakat ya. Zakat fitrah itu ya Pak. Itu gimana Pak? Soal zakat fitrah itu pakai uang apa boleh apa enggak ya itu ya? Oh iya. Jadi sepengetahuan Al-Fakir, sepengetahuan saya berbicara mengenai masalah zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu kan wajib dibayarkan oleh setiap orang muslim, walaupun dia belum ambil balik. Tapi dia menangi istilah ya, dia berada di bulan Ramadan, maka dia mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini sudah dikonversikan dalam ukuran kilometer, dalam ukuran kilogram. Yang paling sedikit itu 2,5 kilogram makanan pokok. Bukan ya, karena di Indonesia adalah makanan pokoknya adalah beras, berarti menggunakan beras. Semisal ada di daerah luar Indonesia atau katakanlah di Indonesia tapi makanan pokoknya adalah sagu, contoh ya, maka zakat fitrahnya adalah menggunakan sagu. Jadi beras itu tidak bisa menjadi patokan. Kenapa kok di sini menggunakan beras? Karena kita ketahui makanan pokoknya orang Indonesia adalah beras. Semisal makanan pokoknya jagung, berarti mengeluarkannya jagung. Kemudian timbul pertanyaan seperti ini, bagaimana Pak kalau semisal zakat fitrah menggunakan uang?
ini ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi hanya sebagian. Kalau anjuran saya pribadi ya, karena zakat fitrah ini dikeluarkan 1 tahun sekali, kita berhati-hati, mending uang itu dibelanjakan beras atau dibelanjakan makanan pokok, kemudian ditasarkan kepada mustahiquz zakat, orang yang berhak menerima zakat. Tadi boleh, tapi menurut sebagian ulama, kalau menurut jumhur, menurut mayoritas, menurut mayoritas itu tidak memperbolehkan. Zakat fitrah itu menggunakan bahan makanan pokok. Pak, untuk yang wajib menerima zakat fitrah itu seperti orang apa Pak? Kalau miskin apa? Ya, mustahiquz zakat ada 7 ya. Kalau di sini di lingkungan kita ya ada miskin. Siapa itu miskin? Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Antara pemasukan dan pengeluaran lebih banyak pengeluaran. Berarti kan kurang minus. Itu namanya orang miskin. Kemudian diberikan yang paling pokok, diberikan kepada fakir. Fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan, ataupun dia memiliki pekerjaan tapi jelas sangat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Orang fakir, miskin, kemudian diberikan kepada amil. Amil itu yang mengelola. Kalau di Indonesia kita mengenal yang namanya Basnas dan amil zakat nasional. Kemudian di unit-unit desa ada yang namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Misal kemarin di desa kita ada yang namanya UPZ ya. Itu amil itu boleh, tetapi hanya sekedar ujroh. Ujroh itu apa namanya? Bayaran harian. Pantasnya kalau orang bekerja setengah hari dibayar berapa kalau di sini? Ini kalau di sini ya 50 lebih ya. Berarti nggak boleh memberikan ujroh misil kalau bekerjanya setengah hari, semisal upah yang berlaku di sini 50.000 nggak boleh dikasih 100.000, itu namanya korupsi. Maka ujroh misil itu tidak boleh melebihi dari upah harian yang berlaku di desa. Nah, jadi satu desa dengan yang lainnya bisa berbeda. Kemudian yang berhak lagi adalah mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk agama Islam. Kemudian riqab, ya riqab itu adalah budak anda saya. Kalau di sini sudah tidak ada karena sistem perbudakan itu sudah alhamdulillah sudah selesai pada zaman Rasulullah. Perbudakan sudah dihilangkan. Jadi asal ini sudah tidak ada. Kemudian ghurim itu orang yang terlilit hutang. Baik orang kaya ataupun miskin, apabila saat pentasrupan zakat fitrah dia terlilit hutang, ini jangan dilihat rumahnya, jangan dilihat apanya. Pokoknya orang yang terlilit hutang, kemudian pada waktu pentasrupan zakat dia belum bisa membayar hutangnya, dia berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua adalah sabilillah. Sabilillah sebenarnya kalau di dalam pengertian kitab fikih itu adalah orang yang berperang melawan musuh Allah. Orang yang mengangkat senjata itu dulu zaman Rasulullah masih ada perang. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada perang. Makanya di sebagian ulama itu ada yang menjelaskan sabilillah itu bisa dimaknai adalah pejuang agama Allah, berarti seperti ustaz, kiai, ulama. Kemudian yang terakhir yang berarti sabilillah. Ibnu sabil. Ibnu sabil itu seperti anak mondok. Kemudian orang yang mudik. Orang yang melakukan perjalanan itu tidak ada unsur maksiat. Semisal Pak Eko dari Demak mau ke Semarang atau Demak mau ke Surabaya, ya bertepatan di Surabaya ada pentasrupan zakat. Pak Eko termasuk orang yang berhak menerima zakat karena termasuk ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Yang perjalanan itu tidak ada unsur maksiat. Itulah beberapa golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Jangan diberikan selain itu. Kalau diberikan selain itu, berarti zakat fitrahnya tidak sah. Contoh, orang tua dikasihkan anaknya, anaknya dikasihkan saudaranya. Jadi satu keluarga kali zakat fitrah. Contoh ya, ada Umar punya istri Komariah, kemudian Komariah punya istri Zaid. Kemudian ada satu zakat fitrah 2,5 kilo. Tadi suami dikasihkan istri, kemudian istri dikasihkan anak dikasihkan ke bapaknya, diputar satu keluarga. Ini kan menyalahi aturan, ngakali kok. Kalau dikasih atau makdi ke
Mak D, itu Budi, Pak D, ya boleh ini ya? boleh dengan catatan dia termasuk asnad. Gitu. Ya, Mbah Dukun yang di sini yang apa namanya yang berlaku ya. Kalau memang Mbah Dukunnya termasuk orang miskin boleh. Tapi kalau Mbah Dukunnya orang kaya, banyak uangnya, ini nggak boleh. Kalau memberi namanya bukan zakat fitrah, namanya sodako. Dibedakan. Kalau zakat itu wajib, kalau sodako kan sunnah. Wah, mantap ini pengajarnya komplit. Oke, mungkin sudah cukup ya ini. Ya, ini kan pemerintah desa sudah memutuskan untuk tidak ada ditiadakan takbir keliling ya. Iya. Ya ini pemuda-pemuda itu sangat banyak yang pro kontra itu. Iya. Ya, mungkin ada kesan untuk pemuda Pak Satok biar walaupun ditiadakan takbir keliling biar apa pemuda tetap semangat. Ya, di Idul Fitri nanti ya. Sudah gimana Pak? Iya, memang pada Lebaran tahun ini kita 2 tahun ini ya, ini sangat berbeda sekali dengan pada tahun-tahun sebelumnya. Memang tatanan negara ini tidak hanya di Indonesia, termasuk di Indonesia ini sudah melaksanakan pelonggaran, istilahnya new normal. Ketika kita lihat di berita di mana di India, kemudian di Arab Saudi ini diberlakukan sistem pembatasan yang lebih ketat dibandingkan dengan kita. Kita masih belum bersyukur. Kita masih bisa sholat tarawih berjamaah, kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih, sholat ibadah yang lain secara berjamaah. Kita perlu syukuri itu masih baik kok. Di negara lain sama sekali nggak boleh. Ya nggak boleh dalam artian nggak boleh berjamaah. Dianjurkan untuk melaksanakan di rumah masing-masing. Soalnya kan berkerumun. Iya begitu. Memang percaya nggak percaya, kalau saya sendiri saya percaya corona itu ada. Ini nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan. Yang jelas begini Pak Eko, kita sebagai rakyat ya kullu ra'in mas'ul an ra'iyati. Jadi setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh rakyatnya. Saya yakin pemerintah ini sudah melakukan kebijakan yang sangat terukur berkaitan satu larangan mudik. Yang nanti kan mulai berlaku tanggal 5 Mei sampai tanggal 17 Mei. Ya ini bisa dipahami bukan berarti pemerintah itu melakukan diskriminasi, itu enggak saya kira, tetapi ini memberikan demi kebaikan warga semuanya ya. Nah untuk mengisi karena memang keputusan ini sudah ditentukan dari surat edaran yang disampaikan oleh Bapak Bupati, kemudian disampaikan juga lewat Pak Lurah. Ya kita sebagai rakyat silakan kita masih memiliki kewajiban yang namanya taat ya, taati Allah wa ati Rasul amri minkum. Kemudian bagaimana cara mengisi, kita masih bisa mengisi hari kemenangan kita, karena memang 1 bulan ini kan kita berperang melawan hawa nafsu. Ya kita tuntaskan pada malam tanggal 1 Syawal, kemudian kita laksanakan sholat Idul Fitri di masjid secara berjamaah. Tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya kita bisa lakukan hal yang sederhana. Contohnya kita bisa masih berkumandang melafazkan takbir di musola terdekat. Kemudian kita masih bisa melaksanakan silaturahim anjang sana ke rumah sanak famili terdekat, kan begitu. Jadi bukan berarti tidak ada takbir berkeliling kita nggak jadi lebaran. Tetap kita jadi lebaran dan kita tetap bersyukur. Kita tetap harus bisa mengisi hari kemenangan tersebut tentunya dengan kebaikan-kebaikan. Ya, saya mengharap kepada para pemuda, karena kita sendiri juga pemuda, kita sangat merindukan sekali dengan nuansana takbir berkeliling begitu semaraknya. Semua elemen masyarakat turun tumpah ruah ke jalan mengumandangkan takbir. Tapi kita juga harus tahu dengan keadaan. Kita tidak usah memaksakan kehendak. Yang jelas ya kita mengambil jalan tengah, yaitu mengikuti aturan pemerintah. Saya yakin nanti kalau corona ini sudah berlalu, vaksinasi di Indonesia ini sudah berhasil, saya yakin tidak lama lagi kita akan melaksanakan
praktek-praktek ibadah sebagaimana sebelum pandemi. Yang penting bersabar, hari kemenangan tetap kita harus rayakan dengan sukacita, jangan malah bersedih. Ya, begitu ya. Tuh teman-teman, pesan untuk Pak Ustadz Ahyar, wah sangat bermanfaat sekali. Oke, mungkin sudah sekian dulu ya. Semoga corona ini cepat selesai. Amin. Oke, terima kasih Pak Ahyar. Ya, sama-sama Pak Iko. Oke, terima kasih semua dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin ada amalan doa-doa untuk keluarga kita biar diberikan kesehatan semua dan masyarakat khususnya di Indonesia ya, masyarakat Indonesia biar sehat, diberikan kesehatan semua. Ya. Saya ingat dengan sewaktu saya dulu di pondok pesantren ya, almarhum Mbah Yai Baiduri itu berpesan kepada para santri-santrinya, semisal kalian setelah sholat fardu, ya usahakan membaca Fatihah sekali, ya dikhususkan kepada keluarga, kepada guru, kepada masyarakat sekitar, semoga semuanya diberikan kesehatan. Ketika sampai pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca pelan-pelan, kemudian dikerentekkan ya di dalam hati itu kita memohon kepada Allah, iyyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu kita minta pertolongan. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalam hati kita harus mantap berdoa kepada Allah, semoga Allah menjauhkan keluarga kita, guru-guru kita, saudara kita terhindar dari musibah, terhindar dari mara bahaya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini sudah masyhur di masyarakat Indonesia, terutama kaum Nahdien, kaum yang itu amalan yang diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Li khumsatun utufi biha haral waba'il hatimah al Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Itu bisa diamalkan setelah yang paling sederhana itu ya setelah sholat. Li khamsatun utufi biha haral waba'il hatimah al Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Ini langsung Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pendiri NU memberikan doa ya, supaya ini kan bagian dari ikhtiar. Semuanya adalah tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai manusia sebatas bisa berikhtiar, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala.